Saat ini, kendaraan bermotor menjadi salah satu pilihan masyarakat sebagai alat transportasi yang dapat diandalkan. Pengendara motor bukan hanya dominasi kaum lelaki saja. Di era modern ini, semakin banyak wanita memilih motor sebagai alat transportasi. Untuk itu, kita perlu juga mengetahui cara yang aman dan benar pada saat berkendara. Karena keselamatan merupakan tujuan kita sebagai sesama pengguna jalan raya. Untuk itu, mari kita simak tayangan video berikut ini. Kalau tahu caranya, naik sepeda motor itu aman dan nyaman untuk siapa saja. Selama berkendara, kita perlu melindungi tubuh kita. Jaket dapat dijadikan pilihan untuk melindungi kita dari terpaan angin dan cuaca yang kurang bersahabat. Nah, makanya pakailah jaket dengan cara yang benar. Mengenakan jaket tidak dengan semestinya dapat mengganggu kita saat berkendara. Mengenakan jaket dengan benar membuat tubuh kita dapat mengendalikan motor tanpa gangguan. Selain itu, membuat diri kita tampil lebih keren. Kamu juga boleh loh memilih warna jaket yang serasi dengan warna motormu. Urusan jaket kamu sudah tahu ya. Sekarang giliran bagian bawahan. Memang sih kadangkala kita ingin terlihat sangat feminin dengan menggunakan rok. Namun sayangnya hal ini malah akan menyulitkanmu untuk mengoptimalkan fungsi kedua kakimu. Celana panjang dengan ukuran yang pas adalah pilihan yang tepat karena kamu dapat leluasa menggerakkan kedua kakimu. Nanti kita akan kasih tips supaya kamu tetap bisa tampil feminin walaupun mengendarai motor. Sendal atau sepatu hak tinggi bukanlah pilihan yang tepat. Memakai alas kaki yang benar memberikan perlindungan kepada kedua kaki kita saat berkendara. Tampil gaya sih boleh saja, tapi tetap kamu harus pilih jenis sepatu yang benar. Kenakan sepatu yang membuat kakimu nyaman dan memiliki sedikit hak di bagian belakang yang akan membantu memberikan pijakan untuk memudahkanmu pada saat mengoperasikan rem dan perpindahan gigi. Sebagai wanita yang aktif, kamu pasti memerlukan tas. Ada banyak ragam model dan jenis tas. Lalu, model seperti apa sih yang tepat untuk pengendara motor? Kedua lenganmu harus bebas dari gangguan. Model seperti ini akan menyulitkanmu mengontrol stang kemudi. Menggantung tas di stang kemudi dapat mengacaukan keseimbangan. Model tas punggung adalah pilihan terbaik. Selain cukup menampung banyak barang di dalamnya, juga tidak mengganggumu selama mengendarai motor. Bagaimana kalau kamu harus tetap tampil feminin? Langkah yang paling tepat adalah dengan cara membawa baju ganti. Selain baju kesayanganmu tetap bersih, selama berkendara, kamu tetap mengenakan pakaian yang menunjang keselamatanmu. Setuju kan? Salah satu hal yang harus dilakukan sebelum berkendara adalah pemanasan. Bukan cuma motor loh yang harus dipanaskan, tubuh kita juga perlu pemanasan sebelum memulai berkendara. Peregangan tubuh yang baik dapat membantu meningkatkan gerakan refleks dan membuat badan kita rileks. Sempatkan waktu untuk memeriksa kendaraan kita sebelum menggunakannya. Hal ini dapat membantu kita menemukan masalah sejak dini, sehingga dengan segera dapat diatasi. Kita tidak perlu menjadi seorang mekanik handal untuk dapat memeriksa motor. Asalkan mau sedikit teliti, pasti kita bisa. Cek tekanan ban, apakah kondisi anginnya normal? Tarik tuas rem, pastikan berfungsi dengan baik. Periksa starter, apakah berfungsi dengan baik. Sambil memeriksa, sekaligus kamu juga dapat memanaskan mesin motormu. Periksa nyala lampu depan.
Dan lampu rem, lampu sein. Untuk keamanan, lampu depan sebaiknya tetap dinyalakan walaupun kamu berkendara di siang hari. Pastikan klakson berbunyi. Lihat indikator bensin atau cek tangki bensin. Pastikan bahan bakar cukup dengan jarak yang akan ditempuh. Aturlah kaca spion untuk mendapatkan sudut pandang yang baik. Dalam situasi tertentu, kita perlu memakai standar tengah. Kuncinya adalah memanfaatkan titik berat motor. Coba kamu perhatikan. Mesin motormu harus dalam keadaan mati. Lihatlah ke depan dan ke belakang, pastikan kondisi jalan aman. Tarik standar tengah, tekan dengan bagian tengah telapak kaki kanan, atur hingga kedua kaki standar rata dengan permukaan, injak standar dengan kuat, lalu secara bersamaan gunakan tangan kanan untuk keseimbangan. Dorong secara bersamaan hingga roda belakang terangkat. Sip! Kalau masih kesulitan, cobalah berlatih. Untuk membebaskan standar, tarik ke belakang, dorong ke depan dengan kuat, lihat ke belakang, pastikan aman, naiklah dari sisi kiri motor. Untuk memudahkan kita dalam mengoperasikan dan mengendalikan motor, sebaiknya kita memilih ukuran motor yang sesuai dan proporsional dengan ukuran fisik tubuh kita. Sekarang, kita akan mempelajari postur berkendara. Beberapa kesalahan yang umum ditemukan adalah posisi duduk yang terlalu depan, tangan terbalik memegang stang kemudi, hanya memegang bagian ujung stang kemudi. Hindari menelpon atau mengetik SMS pada saat berkendara, karena mengganggu konsentrasi dan berbahaya bagi keselamatan kita dan pengendara lainnya. Berikut ini adalah posisi tubuh yang benar pada saat kita berkendara. Mata, melihat jauh ke depan atau ke arah yang hendak dituju. Gunanya untuk mendapatkan informasi sekitar menjadi luas. Pundak, santai tidak kaku. Siku, menekuk sedikit dan rileks. Tangan, memegang bagian tengah grip, posisikan untuk mudah mengendalikan rem dan saklar. Pinggul, duduk di mana kamu mudah mengoperasikan stang kemudi dan rem. Lutut, lurus ke depan. Kaki menghadap ke depan, secara ringan tempatkan pada landasan kaki. Membonceng dalam posisi menyamping sangat tidak dianjurkan, karena berat tubuh yang dibonceng akan mengganggu keseimbangan, terutama pada saat bermanuver. Mengobrol atau bercanda pada saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi. Posisi tubuh yang kaku dan tangan memegang bagian belakang atau samping dapat juga menyebabkan pengendara kesulitan menjaga keseimbangan motornya pada saat menikung. Posisi duduk yang dibonceng jangan terlalu jauh untuk menjaga kondisi tubuh tetap luas dan menyatu dengan gerakan pengendara sehingga dapat bergerak seirama. Posisi kedua tangan memeluk dengan rileks ke pinggang pengendara dan kedua lutut menempel ke pengendara. Ada kalanya kita harus berboncengan dengan orang yang tidak dikenal. Tentu risih dong kalau harus memeluk pinggang mereka. Pagi, Pak.
tolong antarkan saya ke supermarket ya, Pak. Boleh, lewat mana? Lewat mana aja, Pak, asal jangan lewat trotoar. Iya. Oh iya, Pak, nanti jalannya pelan-pelan aja ya, Pak. Yang penting selamat. Oke, Itu helmnya SNI nggak, Pak? tenang aja Neng, helm ini SNI kok. Saya ini kan tukang ojek handal yang mengutamakan keselamatan penumpang. Untuk membantu menjaga keseimbangan motor, selaraskan gerakan tubuhmu dengan pengendara. Pembonceng punya resiko cedera yang sama dengan pengendara, jadi butuh perlindungan juga. Rem adalah satu-satunya alat untuk menghentikan laju motor. Kesalahan kerap kali terjadi karena pengendara hanya menggunakan salah satu rem saja. Cara mengerem roda depan yang salah dapat menyebabkan hilangnya keseimbangan hingga menyebabkan motor terjatuh. Hanya mengerem dengan roda belakang saja, laju motor sulit berhenti dengan sempurna. Kaki yang terus menginjak rem merupakan sebuah kesalahan, karena akan menghambat laju normal mesin, bahkan bisa merusak tromol dan kanvas rem. Pengereman tanpa menutup putaran gas atau hanya dengan 2 jari akan menyebabkan pengereman menjadi tidak efektif. Berikut ini adalah cara mengerem yang benar. Tutup putaran gas, tarik rem depan dan belakang bersamaan, turunkan kaki kiri terlebih dahulu. Mengerem sebaiknya menggunakan keempat jari. Perlu diingat, pengguna jalan bukanlah kita saja. Ada pengendara lain yang harus kita perhatikan juga. Ketahuilah posisi dan peruntukan lajur masing-masing kendaraan. Sebagai pengendara motor, kita harus tetap berada di lajur kiri jalan. Lampu sein adalah alat komunikasi kita dengan pengendara lainnya pada saat akan berbelok. Pengguna jalan yang lain tidak akan mengetahui arah kendaraan kita apabila tidak ada isyarat dari lampu sein kita. Gunakan lampu sein pada saat kita akan berbelok di persimpangan, pindah jalur, ataupun menyalip kendaraan lain. Hindari menyalakan sein secara mendadak. Tentukan jarak yang aman untuk mulai menyalakannya. Menyalip membutuhkan kehati-hatian. Hindari menyalip dari arah kiri. Pertama, nyalakan lampu sein. Perhatikan kondisi jalan melalui kaca spion. Lakukan juga pengecekan langsung dengan menengok ke belakang dan ke depan. Pastikan kita berada di jalur yang aman. Salip kendaraan, kembali ke lajur kiri, matikan lampu sein. Transmisi gigi didesain untuk mengoptimalkan fungsi mesin. Apabila kita kurang tepat dalam menerapkannya, maka performa mesin tidak akan optimal. Gunakan transmisi gigi yang tepat sehingga mesin dapat bekerja secara optimal. Pada saat berada di jalan menanjak, pindahkan transmisi ke gigi rendah. Hal ini akan membantu mesin motor lebih bertenaga. Penggunaan gigi yang tidak tepat dapat membuat mesin tidak memiliki daya dorong optimal. Walaupun kita membutuhkan kecepatan dan kepraktisan, namun jangan mengabaikan faktor keamanan dan keselamatan. Ingat, kuncinya adalah konsisten dan konsentrasi. Pastikan kamu selamat sampai tujuan. Kalau tahu caranya, naik sepeda motor itu aman dan nyaman untuk siapa saja.